Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, ternyata bukan anak saja yang bisa durhaka kepada orang tua, tetapi orang tua bisa saja berbuat dosa kepada anak jika melakukan tindakan-tindakan tidak baik yang melukai anak, seperti layaknya manusia biasa pada umumnya yang tidak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda pada hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sahabat beriman, orang tua tidak boleh memperlakukan anak seenaknya. Begitu pula sebaliknya. Menjadi orang tua adalah petualangan seumur hidup. Segala kebutuhan anak mulai dari akidah, kasih sayang, spiritual, makanan, pendidikan dan lain segalanya adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Lantas, apa saja dosa orang tua terhadap anak yang mempengaruhi tumbuh kembang secara fisik dan kejiwaan? Seperti yang disampaikan mendiang Syekh Ali Jaber soal dosa orang tua terhadap anak, dikutip dari situs Dompet Duafa. Sahabat beriman, namun sebelum lanjut, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ajab ayat 56. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sahabat beriman, inilah 10 dosa orang tua terhadap anak. Yang pertama, suka mencaci maki. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia dan seringkali tidak bisa dihindarkan. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal, diberi kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu, seseorang yang mudah tersulut kemarahan dapat merusak hubungan, kesehatan fisik dalam jangka panjang. Jika orang tua sedang emosi, maka jauhkan diri dari anak. Jangan jadikan anak korban akibat pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Kurang dari 5 detik berkata kasar, namun efeknya bisa seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah selalu memberi ancaman. Alangkah lebih baik orang tua tidak memberikan ancaman kepada anak agar manut. Dari sisi psikologi sampai jiwa, anak mampu menguasai 7 bahasa di masa emosi usia 2-7 tahun. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa tersebut. Sahabat beriman, yang ketiga, mencintai dengan syarat. Cinta orang tua kepada anak harus tulus sepanjang hayat, bukan cinta dengan syarat. Cinta dengan syarat akan menanamkan kepada anak bahwa dirinya harus memenuhi syarat ideal untuk disayangi oleh orang tuanya. Seolah-olah cinta yang orang tua tunjukkan kepadanya tidaklah ikhlas. Sebagai contoh, ayah bunda sayang kamu, tapi syaratnya begini. Jadi seolah-olah dia tunjukkan pada anak kita kalau cintanya enggak ikhlas. Ayah bunda cinta kalau kamu ngaji, dan lain sebagainya. Kalau mau cinta ya cinta, cinta yang normal, enggak usah pakai syarat-syaratan. Kalau kita tidak menunjukkan rasa cinta kepada anak kita, maka ia akan berlari ke orang lain. Mungkin anak hanya diam karena ia belum mampu menyampaikan perasaannya. Meskipun begitu, orang tua harus bisa peka karena anaknya menyampaikan perasaan dari tindakan dan perilakunya. Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, biarpun orang tua bukan keluarganya, ia akan ke sana. Hal ini terjadi karena ia seperti kehilangan rasa sayang di rumahnya. Saat mengajarkan anak, pupuklah dengan ketulusan. Dengan begitu,
ia juga menyukai apa yang orang tua ajarkan kepadanya tentang kebaikan. Yang keempat, membandingkan anak dengan orang lain. Di dalam lubuk hati para orang tua mungkin sudah tahu bahwa membandingkan anak dengan orang lain akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Perbandingan akan membuat anak kecil hati. Selain itu, anak bisa jadi benci dengan orang tersebut, sehingga akan selalu berlawanan. Situasi akan semakin gawat saat anak dibandingkan dengan saudara kandungnya sendiri. Menjabarkan orang tua sebagai orang dewasa, kalau ada yang membandingkan dengan orang lain, pasti orang tua tersinggung. Begitupun anak kita. Sahabat beriman. Yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Menyampaikan informasi yang salah juga termasuk dosa orang tua terhadap anak. Anak itu adalah peniru ulung. Orang tua mesti memilih informasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Contohnya yaitu informasi bahwa laki-laki tidak boleh menangis, atau saat anak menangis, orang tua seketika menyentak dengan ucapan jangan cengeng. Padahal siapapun bisa menangis saat merasa sedih, terharu, dan emosi lainnya. Menangis sebagai mekanisme untuk melepaskan stres dan rasa sakit emosional. Lalu, menangis juga menguatkan ikatan batin antara keluarga. Yang keenam, menghina anak. Sahabat beriman, menghina anak di depan orang banyak juga merupakan dosa orang tua terhadap buah hatinya. Mungkin niat orang tua berniat agar anak kapok melakukan kesalahan, tapi itu hal yang keliru, sebab anak akan merasa minder dan menahan malu. Sebagai contoh, waktu menjemput anak ke sekolah, malah ada yang pernah berkata saking menghina anaknya, "Saya heran bagaimana punya anak seperti kamu." Apalagi di depan orang, di depan kawan-kawannya. Anak bisa saat itu tidak menangis di depan orang tua, tapi ia sudah mati rasa, akhirnya menjadi hati kecil. Lalu orang tua susah membina anak untuk menjadi anak soleh atau solehah, karena hatinya sudah hancur terlebih dahulu. Itulah yang namanya durhaka orang tua kepada anak, sebelum anak durhaka kepada orang tua. Sahabat beriman, untuk para orang tua, kalau ada sebuah perilaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa memberi nasihat tidak di depan orang lain. Ada perbedaan tipis antara nasihat dan fadihah. Nasihat adalah mengingatkan dengan cara yang baik, sementara fadihah membukakan aibnya di hadapan orang lain. Sahabat beriman, yang ketujuh, melarang tanpa sebab. Hindari mematikan nalar kritis anak saat bertanya. Saat orang tua melarang, cobalah untuk menjelaskan sebab dan akibatnya. Dengan demikian anak jadi belajar konsekuensi. Kalau Anda mau larang, tolong jelaskan sebabnya. Contohnya, enggak boleh nonton TV sampai malam, karena nanti mengganggu kesehatan mata dan bangun kesiangan. Contoh lainnya yaitu adab menghabiskan makanan. Saat makan, habiskan karena terdapat berkah yang tidak diketahui di bagian mana berkah tersebut berasal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innakum la tadru nafi ayatil barakah." Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian terdapat berkah. Sahabat beriman, banyak hal yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya doa mengharapkan anak soleh solehah, tapi harus ada contoh yang baik. Yang kedelapan, menghancurkan perasaan atau kepercayaan diri anak. Berhati-hatilah ketika berkata. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Mengatakan kalimat buruk kepada anak dapat menyebabkan kepercayaan dirinya runtuh. Efeknya pun bisa bertahan hingga ia dewasa. Ia merasa tidak dicintai, tidak mengetahui harga dirinya, minder, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian yang kesembilan,
mendoakan yang buruk. Sahabat beriman, dosa orang tua terhadap anak selanjutnya yaitu mendoakan hal buruk kepada anak. Saat sakit hati, lebih baik diam untuk menahan diri dari mendoakan anak yang buruk. Rasulullah SAW melarang orang tua mendoakan anaknya buruk. Kalau Allah kabulkan, maka bisa menyesal. Penyesalan datang di akhir. Kalau di depan, namanya pendaftaran. Kemudian yang ke-10, suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Ada kalanya orang dewasa ingin merasa hadir saat kumpul bersama, supaya terasa asik, terdapat obrolan dengan perkataan yang sesungguhnya itu aib. Seperti orang tua membongkar aib anak di hadapan orang lain. Seperti manusia pada umumnya, anak memiliki perasaan dan akal untuk memproses lawakan yang beneran lucu atau mengolok-olok. Ada banyak bahan obrolan lain untuk membesarkan hati anak. Jangan mengumbar aibnya yang masih dapat diperbaiki. Sahabat beriman, mari menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya dengan memperbaiki diri dan komunikasi kepada buah hati. Salah satu caranya yaitu ajari akidah kepada anak secara sabar dan tanpa menghakimi. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.